Dan mudah-mudahan yang belum pernah sampai ke Masjid Quba ini, saya doakan selalu mudah-mudahan semuanya bisa berkunjung ke masjid ini. Dan tentunya bisa berziarah ke Masjid Nabawi atau ke makam baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Ini perjalanan kita menuju ke Masjid Quba ya. Nanti dilanjut ke Masjid Nabawi. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Abdurrahman Family. Apa kabar sahabat semua? Saya doakan mudah-mudahan sahabat-sahabat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah sahabat, kali ini saya sudah bersama rombongan yang sudah tiba di Masjid Quba, di mana Masjid Quba ini adalah masjid tertua yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di kota Madinah. Masya Allah, tabarakallah. Tempatnya ini Masjid Quba ya. Dan kita sekarang lagi nunggu adzan subuh bersama para jemaah tentunya ya. Dan di sini ada sahabat kita yaitu Ustadz Adam. Assalamualaikum Ustadz Adam. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ustadz Adam, gimana kabarnya, sehat ya? Kembali alhamdulillah bikhair. Gimana ngomong-ngomong Ustadz Adam ya, ini Masjid Quba sangat megah sekali ya, Masya Allah tabarakallah. Ini apa indah sekali kelihatannya ya. Ngomong-ngomong Ustadz Adam, apa jaraknya dengan Masjid Quba ini Ustadz ya? Maksudnya dari keutamaannya atau dari segi yang lain? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang subuh untuk wilayah kota Madinah. Dan alhamdulillah pagi hari ini cuaca sangat dingin sekali ya. Sedikit tidak mendukung ya. Betul. Karena memang musimnya. Dan seperti kita tahu bahwa sahabat Abdurrahman Family, ya, betul. Untuk teman-teman yang barangkali sering ke tempat ini, tempat yang mempunyai nilai sejarah besar dan keutamanya pun kata Rasulullah sebagaimana umroh. Betul sekali. Oke. Untuk teman-teman yang belum sampai ke tempat ini, mudah-mudahan Allah takdirkan, amin. Allah segerakan untuk bisa ziarah ke kota Madinah. Betul sekali, amin. Kami dan menziarahi salah satu masjid tertua ya, masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah ketika beliau sampai di kota Madinah. Dan seperti disampaikan bahwa Masjid Quba ini mempunyai fadilah yang sangat besar, mempunyai keutamaan yang sangat besar, sebagaimana sabda Rasulullah, man tatahhara fi baitihi thumma ata masjid Quba fa shalla fihi salatan kanat lahu ka ajri umratin.
Itu dalam satu riwayat. Jadi barang siapa yang bersesuci dari rumahnya kemudian datang ke Masjid Quba lalu melaksanakan sholat, baik sholat itu sholat fardu ataupun sholat sunnah, jadi fardhon au naflan, maka pahalanya adalah sebagaimana umroh. Masya Allah ya. Luar biasa fadilah yang tidak dipunyai oleh masjid-masjid selain Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi. Dan disinilah ketika Rasulullah lamma kudima ilal Madinah, ketika beliau datang dari kota Mekah menuju Madinah, disambut oleh sahabat Ansor, disambut pula oleh sahabat Muhajirin. Sahabat Ansor itu adalah orang-orang Madinah yang memang mereka menunggu kedatangan Rasulullah. Sahabat Ansor diantaranya adalah Ahlul Quba, jadi penduduk Quba sendiri. Kemudian sahabat Muhajirin adalah mereka yang telah hijrah terlebih dahulu dari kota Mekah jauh sebelum Rasulullah mengikuti dan datang hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah, karena memang Rasulullah terakhir sebelum Sayyidina setelah Sayyidina Ali, karena paling terakhir itu Sayyidina Ali. Dan teman-teman sahabat Abdurrahman Family, bahwa kita tahu ketika lamma qudima Rasulullah ilal Madinah adaat minha, jadi kota Madinah itu seolah-olah kota ini mendapat secercah cahaya, seolah-olah nyala nur, kehidupan yang baru, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bertetangga, itu nampak. Jadi inilah yang merupakan pengaruh besar kedatangan Rasulullah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Dan ketika beliau wafat, maka azlam minha, jadi seolah-olah kota Madinah itu sudah tidak mempunyai cahaya lagi. Sepeninggal gitu ya, sepeninggal Rasulullah. Artinya maksudnya adalah seolah-olah orang-orang di Madinah itu sudah tidak mendapatkan ilmu baru dari Rasulullah ketika Rasulullah wafat. Namun tidak menghapus itu, tidak menafikan itu, tetap apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat dan kita tentunya sebagai umatnya masih membekas, dan sampai hari ini kita bisa menikmati indahnya Islam serta nikmatnya iman. Betul. Seperti yang kita rasakan tentunya di depan ini adalah masjid bersejarah. Seperti kita lihat banyak sekali para jemaah yang datang untuk melakukan ziarah. Betul, sahabat. Masjid tersebut. Jadi seperti yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, la masjidun ussisa 'alat taqwa. Jadi perlu diketahui, maksudnya masjid ini dibangun atas dasar takwa. Itu adalah ya inilah orang-orang yang memang dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat sebelum la masjidun ussisa taqwa itu ada satu ayat yang berbunyi, yang berfirman la takum fihi abadan, jangan kau lakukan sholat kegiatan ibadah di masjid selamanya. Yang dimaksud adalah masjid yang tidak disukai oleh Rasulullah adalah masjid Dirar. Ini adalah masjid yang dibangun oleh orang-orang munafikin yang mereka tidak suka dengan Masjid Quba yang ada di depan, seperti yang ada di depan kita ini. Cuman sekarang sudah dihancurkan masjid tersebut, mengingat bersihnya kota Madinah dari orang-orang seperti yang dimaksud adalah orang-orang munafik. Maaf ini
Berarti masjid yang tadi dihancurkan tadinya memang tempatnya di tempat Masjid Quba ini tadi Tidak, ya? dekat, ada di samping Oh, mana ya? Ada di samping sana kayaknya. Agak jauh berarti ya. Agak jauh. Oh gitu ya. Jadi Oke. namanya adalah Masjid Tiror. Jadi masjid tandingan. Jadi orang-orang seperti kita tahu, orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang memang tidak senang dengan keberadaan Islam pada saat itu, tidak senang dengan Kehadiran Rasulullah tentunya ya. ya cintanya, sukanya orang-orang Islam, sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin terhadap Masjid Quba ini. Kira-kira begitu. Namun ada tempat lagi yang harus teman-teman atau para pemirsa, para subscriber Abdurrahman Family bahwa tidak lepas dari sejarah Masjid Quba adalah ada satu tempat lagi di samping kanan Masjid Quba, sebuah tempat di mana ketika Rasulullah datang ke kota Madinah sebelum kemudian membangun Masjid Quba ini. Apa Jadi itu? terlebih dahulu Rasulullah itu ditemui, disambut oleh orang-orang Ansor di samping Masjid Quba, dan tempat itu masyhur dengan nama Bustanul Mustadhil, di mana di Bustanul Mustadhil itu ada sebuah sumur yang kepercayaan orang-orang Islam akan keimanannya, akan keislamannya adalah sebuah berkah. Tentunya bagaimana tidak, karena apa yang pernah dilakukan Rasulullah, apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah itu menjadi bukti besar bahwa ketika ada Rasulullah, dimanapun Rasulullah berada, keberkahan itu bersama beliau. Gitu ya. Oh, berarti itu yang tadi itu yang sampai sekarang dinamakan sumur Bi'rul Azab itu. Bi'rul Azab. Oke. Begitu. Nah, untuk teman-teman yang belum sampai ke tempat yang saya maksud tadi, itu posisinya sebelah kiri kita, tapi sebelah kanan masjid. Oh, Karena di sana posisinya. Oh, sebelah sana kan ya. Oke. Terkait dengan sejarah tempat ini yang masyhur, yang perlu dan yang harus kita tahu bahwa adalah di Masjid Quba mempunyai keutamaan, dan Rasulullah pun setiap hari Sabtu selalu datang ke Masjid ini Masjid ke Quba ini. Baik, biasanya beliau itu kadang jalan kaki atau jalan pakai kendaraan, mungkin pakai onta atau kuda. Wafi riwayah setiap hari Sabtu. Setiap hari berarti seminggu sekali. Iya. Oh, kira-kira ya. Baik masyian atau rakiban. Secara kan jarak tempuh dari Masjid Quba ke kota Madinah ke Masjid Nabawi itu Agak jauh juga ya. lumayan. Ya. Ya dekat lah. Kalau bilang Kalau jauh pakai mobil. harus kendaraan. Dulu pada zamannya 1500 tahun yang lalu itu ya Pakai onta. normalnya Jalan kaki ya jalan kaki, kalau enggak ya Naik onta. Kalau Gitu. sekarang tinggal taksi 2-3 menit Oh, atau iya. maksimal 5 menit udah nyampe, Betul sekali, sahabat. dengan biaya paling kurang lebih 15 real, PP 30. Untuk zaman sekarang. Nah, oke sahabat, itu tadi ya sekilas info atau sekilas penjelasan dari Ustadz Adam, dan mudah-mudahan info ini bisa bermanfaat bagi para penonton video ini semua, dan mudah-mudahan kita semua yang belum pernah sampai ke Masjid Quba ini, saya doakan selalu mudah-mudahan semuanya bisa berkunjung ke masjid ini, dan tentunya bisa berziarah ke Masjid Nabawi atau ke makam baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan oke sahabat, kiranya sampai di sini dulu perjumpaan kita lihat video ini. Insyaallah kita sambung di video-video berikutnya. Namun jangan lupa sebelumnya
dukung selalu channel saya Abdurrahman Family ini, yaitu dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman Anda sekalian. Dan dari Masjid Kuba ini saya Abdurrahman Family mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.